Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja yang saya hormatin dosen pengampu Koperasi Syariah, yakni Bapak Kaprodi, Bapak Abdul Ghafur. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep saya, yaitu yang berjudul dengan kegiatan koperasi syariah. Koperasi syariah itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip-prinsip, yang kedua fungsi, dengan yang ketiga dampak negatif dan positif. Kegiatan koperasi syariah terdiri dari beberapa prinsip. Yang pertama yaitu keanggotaan sukarela dan terbuka, yang mana koperasi syariah menerima anggota secara sukarela tanpa adanya paksaan. Setiap individu yang memenuhi syarat dapat bergabung tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip ini memastikan bahwa koperasi bersifat inklusif dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, pengelolaan yang demokrasi. Setiap anggota memiliki hak suara yang saham dalam pengambilan keputusan. Prinsip suatu anggota suatu suara diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan koperasi. Hal ini yaitu menciptakan rasa memiliki tanggung jawab di antara anggota serta mendorong transparansi dalam pengelolaan. Selanjutnya yaitu partisipasi ke ekonomi anggota, berkontribusi dalam modal koperasi dan berhak atas hasil usaha sesuai dengan partisipasi mereka. Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan profesional berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Prinsip ini mendorong anggota untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Tentang suara. Baik, yang selanjutnya yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif dan positif kegiatan koperasi syariah berikut yaitu adalah dampak positifnya. Yang pertama, dampak positif dari koperasi syariah yaitu peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui sistem bagi hasil yang adil dan menghindari riba, sehingga mampu mendorong inklusi keuangan bagi anggota yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan konvensional. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Dengan prinsip berbasis syariah, koperasi ini mendorong pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan kolaborasi. Ini memperkuat ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu etika keuangan dan kepatuhan syariah. Itu artinya koperasi syariah berprosesi dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir. Hal ini membantu membangun etika keuangan yang kuat dan dapat dipercaya oleh anggota dan masyarakat. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya ya. Yang pertama itu keterbatasan modal dan akses pendanaan. Artinya koperasi syariah seringkali menghadapi kendala dalam mengakses modal yang besar, terutama karena keterbatasan akses ke sumber pembiayaan eksternal dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, dengan persaingan dengan lembaga keuangan, yaitu konvensional. Koperasi syariah kadang kesulitan bersaing dengan bank atau lembaga konvensional yang memiliki akses ke infrastruktur dan teknologi yang lebih canggih serta memiliki skala yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah. Artinya itu tidak semua anggota dan pengurus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu fungsi kegiatan koperasi syariah. Fungsinya yaitu meliputi
dibagi dari beberapa hal. Fungsi kegiatan koperasi syariah memiliki fungsi kegiatan yang cukup mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Berikut beberapa fungsi utama dari kegiatan koperasi syariah, yaitu fungsi yang pertama, fungsi ekonomi. Koperasi syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian anggotanya melalui kegiatan simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini dibagi sesuai prinsip bagi hasil bukan bunga sehingga lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu fungsi sosial koperasi syariah berupa menciptakan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Misalnya melalui program pembiayaan tentang riba atau memberikan pinjaman untuk kebutuhan mendesak dengan akad yang meringankan beban anggota. Yang ketiga, fungsi pendidikan melalui pelatihan dan pembinaan koperasi syariah membantu anggota memahami pengelolaan keuangan yang sesuai syariah baik untuk kepentingan pribadi maupun dalam usaha. Koperasi ini juga memberi edukasi mengenai perhatian pentingnya sistem ekonomi yang etis. Terus yang keempat, fungsi pertamaan ekonomi dengan prinsip-prinsipnya yang mengedepankan pemerataan. Koperasi syariah menyalurkan pembiayaan kepada anggota yang kurang mampu sehingga turun mendorong pemerintahan kesejahteraan di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.